Halo, ketemu lagi di program belajar bersama Zulfa. Untuk kali ini, aku akan mengajak kalian untuk belajar tentang aturan debit kredit dan juga saldo normal. Nah, apa aja yang bakal kita bahas untuk pertemuan kali ini? Yang pertama, sebelum kita belajar aturan debit kredit dan saldo normal, aku mau mengajak kalian untuk review atau ingat-ingat dulu tentang penggolongan akun, karena ini juga bisa dijadikan sebagai acuan gitu ketika nanti kita belajar aturan debit kredit dan saldo normal. Terus yang kedua, kita nanti akan melihat tabel aturan debit kreditnya dan juga saldo normal. Yang ketiga, kita akan mengaplikasikan aturan debit kredit di contoh soal, dan nanti aku akan kasih tahu kalian juga cara untuk menuliskan jurnal umum ya dengan menggunakan aturan debit kredit. Kemudian yang selanjutnya nanti akan ada kesimpulan di akhir sesi video ini. Oke, nah yang pertama aku mau ngajak kalian dulu untuk ingat-ingat dulu nih golongan dalam akuntansi itu ada apa aja sih gitu. Nah, secara garis besar itu kan golongannya ada 5 ya. Yang pertama itu ada golongan harta, kemudian ada golongan utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Nah, kalau harta itu contohnya golongan harta itu contohnya apa sih? Contohnya misalnya akun kas, kemudian ada juga akun piutang, kemudian ada juga akun perlengkapan, akun peralatan, kemudian ada juga kendaraan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya utang itu contohnya ada utang usaha, kemudian ada juga utang bank gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan pinjam ke bank gitu ya, pinjam uang ke bank itu masuknya nanti ke utang bank gitu. Di sini contohnya ada utang usaha dan juga ada utang bank. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah modal. Nah, modal di sini nggak cuman uang ya, jadi modal itu bisa berupa peralatan gitu. Jadi selain uang juga bisa berupa peralatan atau misalnya kendaraan gitu juga bisa. Kemudian ada pendapatan. Di sini kalau misalnya jasa gitu ya, kita bisa tulis pendapatan usaha gitu ya. Kemudian yang terakhir ada beban gitu. Beban itu contohnya ketika kita bayar uang listrik gitu atau misalnya kita bayar gaji. Nah, itu adalah contoh dari beban. Oke. Nah, setelah ini kita akan lihat tabel aturan debit kredit ya. Nah, ini adalah tabelnya. Jadi di sebelah kiri udah dituliskan golongan akunnya ya. Golongan akun secara garis besar itu kan ada 5, yaitu ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, kemudian untuk debit kreditnya di sini udah dituliskan kalau misalnya akunnya itu bertambah, maka penulisannya posisinya di mana gitu. Misalnya nih ada akun harta. Kalau hartanya bertambah berarti nanti nulisnya itu di bagian debit. Nah, kemudian kalau misalnya utangnya bertambah, tulisnya di kredit. Modal bertambah, tulisnya di kredit. Kemudian pendapatan bertambah, tulisnya di kredit, dan beban bertambah, tulisnya di debit. Supaya nanti bisa lebih jelas, kita akan aplikasikan langsung di contoh soal ya. Kemudian kalau yang berkurang ini berarti kebalikannya ya. Kalau misalnya harta bertambah itu posisinya di debit, berarti kalau berkurang posisinya di kredit. Begitu juga di golongan-golongan lain gitu. Kalau misalnya utang bertambah itu posisinya di kredit, ditulisnya di kredit, berarti ketika nanti berkurang ditulisnya di debit. Begitu seterusnya. Nah, di sini ada yang namanya saldo normal. Kalau saldo normal itu anggap aja ketika akun itu bertambah. Jadi saldo normal ini sama dengan
Ketika akun bertambah, misalnya nih, harta bertambah posisinya di mana? Di debit, berarti saldo normalnya juga ada di debit, kayak gitu. Utang, kalau utang bertambah posisinya ditulisnya di mana? Di kredit, berarti saldo normalnya juga di kredit. Jadi anggap aja saldo normal ini adalah ketika akun bertambah gitu. Ketika akun bertambah. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini aku udah punya satu transaksi ya, gitu. Jadi di sini transaksinya adalah membeli peralatan bengkel senilai 12 juta rupiah secara tunai, gitu ya. Di sini udah ada tulisannya secara tunai. Nah, ingat ya kalau misalnya ada transaksi, itu kan ada akun-akun yang terpengaruh karena adanya transaksi. Misalnya, membeli peralatan, berarti peralatan perusahaan tersebut kan bertambah nih, karena udah ada pembelian ya. Ada pembelian peralatan, berarti peralatannya pasti bertambah dong. Peralatan bertambah. Nah, karena belinya secara tunai berarti uang perusahaan berkurang. Nah, uang berkurang berarti ini akan berpengaruh terhadap apa? Akun apa yang terpengaruh? Yang terpengaruh itu adalah akun kas. Jadi kasnya akan berkurang. Kayak gitu ya. Nah, gimana cara mengaplikasikan aturan debit kreditnya gitu? Misalnya gini nih ya. Kan tadi aku udah tuliskan ya, ada 2 akun yang terpengaruh karena adanya transaksi ini. Yang pertama tadi membeli peralatan secara tunai itu bisa menambah peralatan. Kan? Menambah peralatan. Nah, peralatan bertambah, kemudian peralatan ini masuknya golongan apa? Golongan harta, utang, modal, pendapatan, atau beban. Nah, peralatan ini termasuk golongan harta. Nah, kita ingat-ingat lagi nih di tabel gitu ya. Di tabel ini kalau harta bertambah, posisinya di mana nih? Harta bertambah, posisinya di debit. Oke. Nah, kita analisis dulu ya ini. Selanjutnya nanti akan aku kasih contoh untuk bikin jurnal umumnya. Kemudian, atas transaksi ini ternyata ada juga nih kas berkurang. Ada kas berkurang. Kas berkurang. Nah, kas tadi masuk golongan apa? Golongan harta, utang, modal, pendapatan, atau beban. Kas itu masuknya ke harta. Nah, kita ingat-ingat lagi, kalau harta berkurang, posisinya di mana? Posisinya di kredit. Oke. Nah, kalau kita udah tahu kayak gini, kita bisa membuat jurnal umumnya. Gitu. Jadi aku sekalian mengasih tahu ke kalian cara bikin jurnal umum, gitu ya. Cara bikin jurnal umumnya berdasarkan analisis yang telah kita lakukan. Gitu. Jurnal umum. Oke, jurnal umumnya gimana nih? Tadi peralatan posisinya di debit. Sedangkan kas posisinya di kredit. Oh ya, teman-teman harus tahu ya kalau penulisan kredit itu harus menjorok ke kanan, agak menjorok ke kanan. Kayak gini. Ini kan aku nulisnya agak ke kanan ya. Jadi ini harus menjorok ke kanan. Kayak gini. Debitnya di atas, kreditnya di bawah. Kayak gitu. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya adalah 12 juta. Nominalnya 12 juta.
Oke, udah jadi deh. Kayak gini jurnal umumnya. Nah, kalau misalnya penulisannya cuma salah satu sisi aja, Kak. Misalnya cuma debit aja atau cuma kredit aja. Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Karena kalau di akuntansi itu kan harus yang namanya balance gitu ya, harus berpasangan. Kalau ada debit pasti juga ada kredit. Kalau ada kredit pasti ada debit. Nggak bisa cuma salah satu aja. Aku analogikan kayak gini. Misalnya di sebelah kiri ya, ini ada transaksi membeli kendaraan ya, nilainya adalah 150 juta secara tunai. Nah, akun apa aja nih yang terpengaruh ketika ada transaksi seperti ini? Pastinya ada akun kendaraan. Kalau beli kendaraan berarti kan kendaraannya bertambah. Nah, belinya secara tunai nih, berarti uang perusahaan berkurang. Kalau uang perusahaan berkurang, berarti kas perusahaan berkurang. Nah, ketika diminta untuk membuat jurnal umum, misalnya nih, disuruh bikin jurnal umum. Nah, aku tulisnya cuma satu aja, misalnya aku tulis kendaraan di debit, nilainya berapa? 150 juta. Tapi aku nggak nulis kreditnya. Nah, informasi seperti ini jadinya nggak lengkap. Di jurnal umumnya cuma tertulis kendaraan senilai 150 juta. Tapi nggak ada keterangan, emang ini belinya secara tunai atau secara kredit. Nah, kalau misalnya harus ada debit kredit, berarti kan di sini udah jelas ya, belinya tuh secara tunai. Jadi nulisnya juga lengkap. Secara tunai berarti kas di kredit nilainya berapa? 150 juta. Jadi dari jurnal umum ini kita bisa tahu bahwa pembelian kendaraan itu dilakukan secara tunai gitu. Ada debitnya, ada kreditnya. Jangan salah satunya aja. Kalau nulisnya salah satu aja, berarti informasinya nanti nggak lengkap kayak gitu. Terus contoh lain misalnya nih, tadi ada transaksi membeli kendaraan, tapi pembeliannya itu secara kredit gitu atau utang. Nah, akun apa aja yang terpengaruh akibat adanya transaksi ini? Yang pertama itu ada kendaraan. Kalau beli kendaraan, pastinya akun kendaraan ini bertambah. Tapi belinya secara kredit, berarti di sini utang perusahaan bertambah. Kayak gitu kan? Oke. Beli kendaraan. Kendaraan itu masuknya ke harta. Ya, golongan harta. Golongan harta tadi bertambah, posisinya di debit dan dibeli secara utang. Utang bertambah, ditulisnya di kredit. Kalau misalnya aku cuma nulis kayak gini nih, ketika diminta untuk membuat jurnal umum. Misalnya nih, aku tulis gini, jurnal umum. Kendaraan di debit, udah gitu aja. Nilainya berapa? 150 juta. Kan? Tapi aku nggak nulis bagian kreditnya. Nah, informasi ini kurang lengkap. Karena apa? Beli kendaraan senilai 150 juta. Belinya secara kredit atau secara tunai itu. Nah, kalau misalnya aku tulis kreditnya juga, berarti di sini informasinya akan lengkap. Utang bertambah posisinya di kredit. Nilainya berapa? 150 juta. Kayak gitu. Jadi lengkap nih di jurnal umumnya. Kita bisa tahu, oh ternyata belinya secara tunai. Oh ternyata belinya secara kredit. Kalau ditulis cuma salah satu aja, itu
akan salah gitu, informasinya nggak lengkap dan juga itu nggak sesuai di akuntansi gitu, karena di akuntansi itu kan harus berpasangan gitu ya. Oke, nah kita ke contoh yang lainnya. Mendapatkan pinjaman dari bank nilainya adalah 20 juta, sorry. Pinjaman dari bank nilainya berapa? 20 juta. Berarti kalau dapat pinjaman dari bank itu akan menambah utang bank. Jadi utang banknya akan bertambah. Nah, kalau perusahaan dapat uang dari pinjaman bank, berarti uang perusahaan bertambah. Kalau uang perusahaan bertambah, berarti di sini kas perusahaan bertambah. Oke, kita hubungkan ke aturan debit kreditnya gitu. Utang bank bertambah. Ingat tadi utang bank masuknya ke golongan apa? Harta, utang, modal, pendapatan, atau beban. Ya, ini masuknya ke utang. Kalau utang bertambah, posisinya di mana? Debit atau kredit? Posisinya di kredit. Oke, sekarang yang ini ya. Kas, ya. Kasnya bertambah. Kas tadi masuknya golongan apa? Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, masuknya ke harta. Kemudian harta bertambah, itu posisinya di mana? Posisinya di debit. Oke. Terus bikin jurnal umumnya gimana? Bikin jurnal umumnya kayak gini nih. Jurnal umum. Oke, jurnal umumnya gimana? Ingat ya, kalau menulis debit itu harus di atas. Ya, tadi kas bertambah, posisinya di debit. Nilainya berapa? Nilainya adalah 20 juta. Kemudian utang bank bertambah. Utang bank bertambah. Posisinya di mana? Di kredit. Nilainya adalah 20 juta. Oke, udah deh jadi gini jurnal umumnya. Oke, kita bahas contoh satu lagi ya. Ini ada membayar gaji karyawan. Membayar gaji karyawan itu akan menambah beban perusahaan, gitu ya. Jadi di sini berarti beban gaji bertambah. Oke. Nah, terus bayarnya berapa nih? Bayar gajinya adalah 3.500.000. Kalau dibayar secara tunai berarti uang perusahaan berkurang. Uang perusahaan berkurang berarti kasnya akan berkurang. Oke. Nah, terus coba kita analisis ya dengan aturan debit kredit. Nih beban gaji bertambah. Beban gaji kan masuknya ke golongan beban ya. Oke. Nah, tadi golongan beban. Beban itu kalau bertambah posisinya di debit. Oke. Kemudian di sini ada kas berkurang. Kasnya berkurang berapa? Nih, kas berkurang. Oh ya, kas itu masuknya golongan apa? Golongan harta. Oke. Kalau harta berkurang itu posisinya di kredit. Oke, dari sini kita udah analisis transaksinya dan juga kita udah aplikasikan aturan debit kreditnya. Sekarang kita tinggal tuliskan jurnal umumnya gitu. Tulis jurnal umumnya gimana?
Jurnal umum. Oke, ditulis di sini. Jurnal umum. Nah, berarti jurnal umumnya gimana? Tadi ada beban. Beban gaji di debit. Karena bebannya bertambah, nilainya berapa? Nilainya adalah 3.500.000. Kemudian harta. Tadi ada kas berkurang ya. Kas berkurang posisinya di kredit. Nilainya berapa? 3.500.000 rupiah. Kayak gini ya. Nah, ini adalah soal terakhir. Nah, sampai kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, sebelum kalian belajar aturan debit kredit, kalian harus paham dulu yang namanya penggolongan akun supaya kalian belajarnya bisa lebih gampang gitu ya. Jadi tadi golongan secara garis besar di akuntansi ada 5. Harta, utang, pendapatan, sama beban. Nah, golongan harta itu ada akun apa aja sih? Golongan utang ada akun apa aja? Modal apa aja? Nah, itu harus tahu ya gitu supaya nanti ketika mengaplikasikan aturan debit kreditnya kalian bisa lebih gampang pahamnya gitu dan lebih gampang dalam mengaplikasikannya. Terus yang kedua tadi kita udah belajar atau lihat tabel aturan debit kredit dan saldo normalnya. Kemudian ketiga, ketika kalian ketemu soal gitu ya, kalian harus tahu yang pertama, ketika ada transaksi gitu ya, kalau ada transaksi akun apa sih yang terpengaruh gitu, kalian harus tahu. Jadi akun apa aja yang terpengaruh, misalnya tadi beli kendaraan secara tunai gitu, berarti yang terpengaruh apa? Ada akun kendaraan bertambah dan juga kasnya berkurang. Kemudian kalian harus tahu akun-akun yang terpengaruh itu masuknya ke golongan apa gitu ya. Apakah ke golongan harta, golongan utang, modal, pendapatan, atau beban. Dan yang terakhir, kalian tentukan posisi debit kreditnya. Tadi misalnya kendaraan. Kendaraan bertambah, kendaraan itu kan masuknya ke golongan harta. Nah, ingat-ingat lagi, kalau harta bertambah, posisinya di mana? Di debit. Ya. Kemudian, kas berkurang. Kas itu golongannya apa? Harta. Kalau golongannya harta, harta berkurang posisinya di mana? Di kredit. Kayak gitu. Oke, sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau teman-teman mau request, bisa tuliskan di kolom komentar mau request materi apa, atau misalnya kalian bisa kirim email ke aku. Kayak gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.